Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ja'ala Ramadan syahra siyamul lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-ta'irin. Amma ba'd. Masyiral muslim rahimakumullah. Kemarin saya ditelepon oleh Pak Haji Usman. Kadai ipuran nuki insyaallah malam ke-13 memberikan pencerahan seputar agama Islam. Saya selalu berpikir, saya bersyukur kepada Allah. Orang seperti saya dipercayakan memberikan suatu pencerahan masalah agama. Sebenarnya kapasitas saya bukan di masjid yang sangat besar ini. Namun karena saya teringat pesan Rasulullah mengatakan seperti ini. Badiru bil a'mali. Yekong kade cetak kapui ko iko manang umatku ajalalum pasoroi. Sehingga dengan demikianlah yang mendasari saya melangkahkan kaki saya dari sini. Tadi menjelang sahur pun ditelepon lagi Pak Usman. Tapi Pak Haji kira-kira tinggal ramoga, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sejak malam kedua sampai dengan malam ini belum pernah saya berhenti memberikan pencerahan. Oleh karena itu jemaah, Pak Insya Allah sebelum saya masuk di inti, kita memang ini perlu bersyukur kepada Allah. Wa man syakara fa innama yaskuru li nafsi. Nigi-nigi ataku maraja syukru lauria majapuna syukuru kitu alena. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sebenarnya hakikatnya dia mensyukuri dirinya sendiri. Jemaah, ibu, menasamo karo tita. Amo cepi kumarsamo to tita ro. Ya kumapak pero berarti kita masih bagus penglihatan tak. Itu pantas kita bersyukur. Semua panca indera yang dimiliki oleh Allah berikan kepada kita satu persatu. Allah tidak pernah menagih memampatkan apa yang diberikan kepada kita. Tapi jangan terlena jemaah. Satu persatu panca indera yang ada diberikan Allah kepada kita, semuanya dimintai pertanggungjawabannya. Maka pada kesempatan ini di bulan Ramadan magi jero ular ramalan na sengi sayyidul syuhur rajana unggawane ulenge yari gato makada penghulunna ulenge magi natana ular raja ulas sakbang rabiul akhir nataru pengelata alam apakur istilana. Sehingga dengan demikian memang bulan Ramadan itu sebagaimana di Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan angkamitona taru pengelata alam makada ye jero nasul ramala ukure upanonno kurang lebih apakah Al-Qur'an itu sekedar dibaca atau Al-Qur'an sekedar dikatamkan atau apa yang kita inginkan? Ternyata Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi orang yang beriman. Kalau dikatakan petunjuk, maka perlu kita jadikan kurikulum Al-Quran itu sendiri. Kiro Al-Quran lima jemaah, angka mana nih jisitongan dokter ya. Sejak kita bangun dari tempat tidur kita, kembali lagi kita tidur, angka mana kau kurangi. Bicara dunia, bicara akhir, angka mana kau kurangi. Maka perlu jadikan kurikulum Al-Quran itu sendiri. Sebelum Pak Teru, tumbak bicara hilapia jo cedek, Pak Makrin apa dicakaro, mas sampaja isrok mau tauwe. Insya Allah, tumbak bicara hilapia cedek.
Iro kutumas sampajang mak dupa-dupa yaitu tangan atau ang kato takak beri malak desen nak makan Allahu Akbar. Ang kato takak beri mapakui modelik nahi. Macam-macam caranya takbir. Bahkan di tanah suci sebab sehari-hari nak jeron li pung Allah Taala milik Makkah dia nampu pakai diku turi anu gratis mi pampiang pung Allah Taala. Insyaallah mamagi-magi ngarang matu opalete poidi aga-aga ibaca ro nawa dini yolli kinatanyadi taipake milik masa pung Allah Taala. Kalau begini modelnya hilafiyah deno ditemak pasalah. Sebab mage siapa tahu ang kanaruntuk dene runtuk ini. Ang katoto matahiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah napale-kole kuliman namakwe maka jalak detikeng utanai maka kak mata pakwer wa nakada oki maka Allahu cucuk tur apa pak cucuk tur apa ang katoto miloda makwe pa ya Allah iyo pakai ya makwa mi pak yo pakai don ko pakai miloda makwe pak mi tau kak dia munro ya pak kumapak pak ke kami itulah dia kan lise pak dan ada hadisnya jemaah engkau dalilnya nama pak pak saya berdoa selalu pakai sampai saat saya pakai seperti ini karena memang ada dalilnya engkau kata assalamualaikum timpa kena beban surga tutu kena beban neraka dilala mompak wa limam muje kena doa itu sebenarnya mulai Allahu Akbar sampai assalamualaikum engkau mana di padong ikuro ang kata assalamualaikum nakapisa mana di mana mapak maka mata pak ruwa na sawala pak bure da cucut to kapan pamake je ke jamaah maku napa sih dihat desa nak kuasai napa salah di seratu desa sementara angka to seratu desa nak kuasai mitolada kusi pasalai sih di ada jadi sekarang ini bukan zamannya lagi selalu mengatakan saya lah yang paling salah yang paling tidak bukan zamannya pak kita perhatikan jemaah dalam Allahu Akbar makbit tuangi makda puang Allah Ta'ala malupu Allah maha besar tapi kadang-kadang kita manusia biasa merasa diri terbesar daripada orang lain mageno di mapakor jemaah kadang-kadang melupu ya sengalewe na pada tari pancai padahal Allahu Akbar jemaah kalau ini terjadi kebesaran makhluk jelas masuk dalam hati manusia bukan kebesaran Allah yang masuk dalam hati kita hati-hati jemaah karena kita senantiasa selalu mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar dalam surat Al-Fatihah nangin baca dinda haji muslimin saya sangat terkesan dengan yang dibacakan Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum amalah ternyata Allah itu sangat luar biasa dia menghidupkan dan dia mematikan apa makna daripada kalimat itu ingin mengetahui ni ganaji atakku kami namkanya amalana berarti amal yang paling baik yang menjadi modal kita ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala jemaah yang kami hormati yang kami muliakan dimensi manusia terbagi tiga. Semua manusia punya masa lalu. Dan ketika masa lalu itu hanyalah merupakan kenangan. Dan yang selanjutnya muncullah masa sekarang. Masa sekarang itulah kenyataannya apa yang kita rasakan saat ini. Itulah yang berpihak kepada kita. Setelah masa lalu kita ambil pelajaran. Orang yang baik masa lalunya diambil sebagai pelajaran untuk menuju masa sekarang. Dan selanjutnya masa yang akan datang itulah menjadi rebutan hati kita semua. Masa yang akan datang jemaah ada kadang-kadang angan-angan di dalam otak kita. Ada kadang-kadang mimpi-mimpi yang luar biasa dan yang paling dahsyat itu semua hamba-hamba Allah mempunyai cita-cita yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana angan-angan itu dan cita-cita itu dapat tercipta ketika kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakaataini fajri sampaja sunat nabawa sampaja subuh khairum minad dunya wa ma fiha pahalana jemaah lino lololisa sampaja sunat na lagi jemaah sampaja subuh naringi ganjara lino
lolol lisa betulna ada apa yang ada di dunia ini itu menjadi hak orang yang menunaikan salat sunnah rakaat dalam sampai subuh, apalagi salat fardunya. Jemaah yang kami hormati, yang kami muliakan. Lalu sebelum kami lagi masuk ke judul yang sebenarnya, ada yang saya selalu tidak pernah habis pikir. Surat Al-Fatihah dalam satu hari satu malam ke-10 pitu dibaca. Purniga pernah kita ibu memaknai arti surat Al-Fatihah. Ada di situ menenangkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pokok ngamugi je papuyit ta Allah Ta'ala. Itu gagalingnya. Coba bayangkan ibu-ibu ketika datang di pengantin dengan lengkap hiasan yang luar biasa, ketika panggilan azan hayyalas shalah hayyalal falah, berat dia meninggalkan pengantin itu, berarti fakir jemaah papujit masih dapat dipertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Ukutong mugi Allah Ta'ala mak dan waktu itu gagaling. Nah kalau ini dikaji dengan baik, kadang-kadang pekerjaan tak jemaah-jemaah adalah selesai Allah Ta'ala. Naujuji Allah Ta'ala, jemaah-jemaah demi matuju, pangkat semakin tidak berkarir lagi, nonosi, anak macam-macam. Kalau ini selalu ada pada diri kita, angkamu gitu, dia tak pilih-pilih, lo maku tanangi, aleta putu macai. Bukankah semua yang dimiliki adalah ujian sama Allah? Dia gagal menjadi ujian mana jemaah? Mau jabatan, mau ini, semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah saya waktu di Al-Ansar saya mengatakan, kalau mau hidup nikmat, kalau mau hidup dengan tenang, maka hiduplah seperti tukang parkir. Ketika itu tukang parkir jemaah, macam-macam merek mobilnya, motonya yang ada di lapangan parkir itu tidak pernah merasa sombong. Dia itu nang kena lihat tak buruk-buruk na pak motor parkir mak dupa-dupa motor na ya pak. Ketika kehilangan motornya semua, lenyap mana motor jampangnya pak, maka tidak pernah merasa kehilangan. Apa maksudnya? Karena dia tidak merasa memiliki, cuma merasa dititipi. Kalau kita merasa ini apa yang kita miliki adalah titipan Allah, maka perlu kita menjaga titipan itu. Nah sebab mage upanna dia jagai titipan na Allah Ta'ala, maka tunggu pasti akan marah karena titipannya tidak dijaga dengan baik. Apa titipan Allah sebenarnya yang kita miliki? Jemaah yang kami hormati, yang kami muliakan. Untuk mengaplikasikan semua ini, tidak ada yang perlu dilakukan selain memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasawwadu fa inna khairas zadi taqwa. Hanya modal imamlah iman kita yang bisa mengantar manusia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Engkatalu pakutanana to matappa makade to matappa poleke gakaji ai puang. Pakutana keduana agato ujama rigongkana tataru kari lebok na yatanay puang. Pakutana ketalunna makin roka melomo atu puang. Inaro insyaallah dibahas pada kesempatan subuh hari ini. Poleke gakajikna sagiya kasipuang. Secara pemikiran manusia biasa, tentu makada indokku jadi melalui proses dengan bapak saya. Ketika kita tahu semua itu, tidak mungkin terjadi lahir anak tanpa bapak dan ibu, kecuali Nabi Adam lahir tanpa bapak dan tanpa ibu. Yeko akkalang ipakyang penuh yo tak ipak din rapi. Kembali lagi sebelum masuk ke iman ini. Waktu Nabi perjalankan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha, desi senatama kalangi makan kesilih supaya manabita. Padahal perjalanan Aqsa ke Sidratul Muntaha ke Palestina 1 bulan ke sana, 1 bulan kembali berarti 2 bulan. Magi rope na cinampai bilang kesilih. Ya ko akal pai pakaian di sisa rapi. Panu ya pak dia cocok. Lalu ada gambaran sebelum masuk ke iman ini pak.
Ketika Nabi dipanggil, magi dena langsung dari masjid, langsung ke Sidratul Muntaha, magi pe dari masjid ke masjid. Kenapa tidak langsung? Semua ini bisa memberikan nuansa berpikir kepada kita, maka dalam masjid itu berbagai macam hal yang bisa dijumpai kebaikan. Akatan jemaah, terjadi relasi antara masjid dengan masjid. Dan ketika menemukan sesuatu yang baik dalam masjid, maka di luar masjid pun harus diterapkan apa yang didapatkan dalam masjid itu sendiri. Betul namanya pangulo nabita suri mereka jadi maka lalu badai arona. Apa maksudnya lagi ini jemaah sebelum kita masuk ke iman ini? Pacingina sajo arona. Arti kata daripada ini ajak lalu mulu maka siwal di pengelatala di doangkanan dia memapacing hati. Nampi itu pacing jo atin dipacingi supaya kita menghadap kepada Allah dengan nuansa suci bersih hati kita, baru kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kandungan anak dalam orang tuanya makutanai ati makadepek ucarana wa ditu iru tawe ilalan wetan indokna sebaldel ge gaji nolanan den wa ditu ilalan wetan. Memang ada rezeki. Dalam mencari rezeki ada 4 macam untuk mendapatkan rezeki itu sendiri. Di dalam kandungan Allah mengatakan rezekiku saya yang jamin orang yang dalam kandungan itu. Berarti engkau metodal najami pengalau ta'ala. Termasuk seperti itu modelnya. Kemudian lagi ada memang rezeki yang harus diusahakan. Ya karesoi pejama upan pana dene ya karesoi dene leruntu. Makanya jangan heran kalau ada pengusaha yang luar biasa hartanya, karena memang Allah menjanjikan 80% harta yang ditebarkan di muka bumi ini adalah milik para pengusaha itu sendiri. Ya kurage papa, ya kalau ke utuh kapa napawat diruntu. Dan yang ketiga, ada memang rezeki yang memang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Yaitu anda bersyukur kepada makna Allah taala, maka saya tambah nikmat-nikmat berikutnya. Berarti memang ada rezeki ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah rezeki yang memang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Angka metodal lepa nak janji pengelatala ni ngena bangsa ipampiang Eropa ini tu wa may yattaqillah makhraja to angkai metepak lauri pengelau taala. Jemaah sebelum saya lanjut, mari kita kukuhkan hati kita untuk mengenang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa qulna bijihadilillah wa bimujahidilillah biadri badri ya Allah. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada Rasulullah hati kita menjadi tenang. Makutan sitai sesa makada indro siki mala dalile not di mapakuaru. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Iro dalena dawat gitu pakasingi salawat talo nabi ta itigai salawat jamaah kan umat. Kemudian pertanyaan berikutnya, agato tugasku pale ipake tuwo rilebok na yatanay. Wa ma halatu jinna wa insa illa liya'budu de upanca dijingin na rupatawe sangadinna makasias mata ulabina pengelatala. Berarti tugas kita sebenarnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma persepsinya kadang-kadang kita sempajam biasa beribadah. Terus sempajam biasa ibadah.
Kalau kita sesuatu usaha demi untuk keluarga kita, termasuk adalah beribadah kepada Subhanahu wa taala. Cuma ini jemaah yang kami hormati, yang kami muliakan, maka tugas manusia di muka ini tidak ada lain hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang jadi tahu jemaah, ia ko iruntu tolena sempajang seakan-akan tidak adalah artinya mereka bagi kita. Padahal mat kadai pakutanana Nabi Musa puang wadin nak kapat tapuji mas sempajan nak ma puasa nak mas sikrik nak mak kadai pun Allah Ta'ala Musa ye ko sempajamu mimat tuang de palopuji. Anda sholat, gara-gara sholat itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Berarti iro ikomu papunna. Tani apa ya nasabung Allah Ta'ala. Ya Allah, saya sudah berzikir ya Allah. Ya zikirnya Nabi Musa luar biasa. Ya putri di jemaah, itu naik keterlu itu nama kelesi. Angka-angka salatnya 33 kali, tapi belum tentu kita menaknai apa yang ada sebenarnya dalam zikir itu sendiri. Ala bisikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, perasaan menjadi nikmat. Berarti maka dari Allah Ta'ala ikumu papunna Musa tanya apa ya punna. Ya Allah, saya sudah berpuasa. Wadina jahi tapuji, maka dari Allah Ta'ala iku puasa Musa matua depo puji ko. Anda berpuasa berarti dengan puasa itu mampu menahan hawa nafsumu, berarti ikomu papunna tanya apa ya punna. Pertanyaannya, agana pewat di ujamu puan imun rinna nangi taluye lawat di ngak tapuji nomor sikdi maka dari Allah Ta'ala ye polo puji ko Musa kumutambai telu jama-jamamu imun rinna agana ero jamaah pikoi carata bagaimana cara kita menghilangkan kelaparan terhadap sesama kita napaki wat di napuji ko Allah Ta'ala. Ingat jemaah, hak orang miskin ada pada orang yang berhak memberikan hal itu. Sesuatu nasib masuk dalam perut orang yang lapar lebih baik itu daripada membangun 1000 masjid jami seperti ini besarnya. Berarti memang berat kekuatan ini. Allah mengatakan depo puji ko mujamana talu saganinna mumpalanya ili wasanna padamu beri pancaji napa wadi kena puji ko Allah Ta'ala. Yang kedua, nasab Allah Ta'ala yepo puji ko Musa tikoi caramu umpalanya idakana padam nari pancaji ya ko bakul sakit memberikan setagul air minum masuk di tanggurang itu persis kalau kita buka puasa di bawah tama sama nasab dilanya mana nang iyo sang dilanya begitulah orang yang miskin kalau disentuh dengan air minum. Yang terakhir pikir carata kepalanya Yesus sana padatta dipancaji. Inilah ketiga yang menopang kita sehingga Allah bisa menyukui kita. Persoalannya kadang-kadang hak orang miskin kita abaikan. Engkau hak nato perima cukui di wa fi amwali haqqul lisaili wal mahrum. Hak orang miskin diminta tidak diminta. Na paling kasih pala nasibaden paling pala na engkau hak na macukui di yaitu sehingga insyaallah dengan demikian ikui pahan di rumah kenang ternyata salat zikir puasa belum bisa menjadi kebanggaan setiap hamba kecuali nang telu iwin rumun rinna. Jemaah yang kami muliakan, kemudian makutane pacapur makade puang aga dipisi tambay nang iro makade pakutanana kendo kasih melau puang teriga kuraku beribadah kurang beribadah hati saya mau kemana lagi Allah kendo sikap meta bawa nabali pung Allah Ta'ala makada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujung-ujungnya nanti kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai saat ini yang membuat kita gelisah terus menerus sepanjang masa adalah orang perang angkai pak pedepungan semana saat dimakai deni yaitu milik seluruh Allah Ta'ala. Saking tandisnya dunia ini sehingga kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kalun rupa fungsinya orang perang. Yang pertama diminum, dikonsumsi, ujung-ujungnya jadi apa Pak? Pasti jadi kotoran.
Layyinul layyanri, capatnya macam jika bumi. Kemudian harta yang kedua, harta diinvestasikan ke bank manapun yang ada di sini hadapan penuh nih Pak nataruh ikan tabungan ujung-ujungnya apa? Ya kumakasime berarti tetap bagian nianata mancaji warisan. Tapi ketika kita salah memberikan bagian itu berarti mancaji Allah gangi orang parata. Kemudian yang ketiga, harta yang dikirim jauh-jauh sebelumnya baik melalui sumbangan masjid, infak, sedekah, dan yang paling santer adalah zakat itu sendiri, maka itulah nanti yang menemani kita untuk hari kemudian. Jemaah yang kami hormati, yang kami muliakan, izinkan saya, kebetulan saya ditunjuk Allah sebagai Ketua Basnas Kabupaten Sindrapang, maka saya tidak mungkin lewatkan waktu ini untuk tidak menyinggung tentang masalah apa arti sedekah, infak, dan zakat itu sendiri. Allah mengatakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minina wal mu'minati ba'du awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yutilwa rasulu ulaika sayarhamullah innallaha azizul hakim. Arwane matapae makunrai matapae padang kakisi jaga-jagai siang parang amparing rigong kana tita pada tripanca jibego no masalah na payera pinu adece tetongi sampajatta pasuki sakata ye peneruntu rahmat na pengalatala ijama pinangina wasangi epae persoalan. Kadang-kadang jemaah kita tidak mampu, walaupun mampu membedakan antara apa sedekah itu, apa infak itu, apa zakat itu. Kadang-kadang kita gabung ketiga-tiganya. Ketika contoh, kita sudah menikmati panen kita, pura kimingala, ipodangi panitema kertabe Pak Haji, angke zakat nagalubu mewa sumbang pernah masige sebagai zakatnya saya. Padahal jemaah, zakat itu tidak boleh dipakai membangun masjid. Di zakat dipakai bangun masjid jemaah. Pertanyaannya, apa yang dibangun uang zakat itu? At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amili 'alaiha sampai dengan Ibnu Sabil. 8 yang berhak dibangun dengan uang zakat. Yang pertama, pakire tahun nami jemaah, bukan bangunannya tahun nami. Makanya zakat itu membangun orangnya yang sering masuk bolak-balik ke masjid. Pakire terutama yang dikatakan pakire tau digena jama tapi macuacopi murukna ya ko malolo miero digena jama aja lala tasanti wasak kana sebab mari tetap tambah itu utunna. Jadi janda-janda tua, duda-duda tua berhak disentuh dengan uang zakat. Kemudian yang kedua, miskin, orang yang tidak punya kemampuan, angka sana zaman negara asilina, maka berhak disentuh dengan uang zakat. Wal amili 'alaiha, papasi plus zakat yang kami tohat napa. Tidak ada pekerjaan yang ditentukan Allah sendiri haknya kecuali adalah pengumpul zakat itu sendiri. Alias contoh kecil, zakat fitrah itu haknya pengumpul 12,5%, tidak boleh lebih. Kecuali pengumpul itu mengatakan saya ini miskin, berarti dia mengambil haknya lagi sebagai haknya di asnaf orang miskin. Kemudian dia mengatakan saya ini petugas sara fisabilillah, berjuang di jalan Allah, maka berhak lagi mengambil haknya, berarti talun rupa ninala papus sakae sebab angka meto hakna dalam surah At-Taubah ayat 60. Kemudian yang berhak menentu lagi wasakan mu'allaf fi qulub, orang yang masuk di agama kita, anta kasih hakna kutu mace okoide. Yang kelima adalah riqab, orang yang ada utangnya sama majikannya berhak dilunasi dengan uang zakat. Kemudian yang keenam gorimin, yang banyak utangnya macenne minrat duit kesik minlanan waranan rai sehingga berhak juga dilunasi dengan uang zakat. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Alhamdulillah di Indonesia ini kita bersyukur, bahkan di situ apa kalau di Gaza dia nulis tenang itu mapaku jemaah. Di Palestina itu pas seperti inilah tidak mungkin terjadi ketenangannya seperti ini. Maka alhamdulillah untung ada badan amil zakat nasional yang ada di sini Sindrapang ini. Seandainya tidak ada, jelas dana kita tidak akan dikirim ke Gaza. Alhamdulillah kan open donasi yang diterapkan oleh Basnas
maka lahirlah 146 juta yang dikirim melalui provinsi dan pusat. Secara akumulasi 54 miliar dana dikirim ke Gaza melalui Basnas ke seluruh Indonesia yang ada ini. Jemaah yang kami hormati, yang kami muliakan. Oleh karena itu, apa alasan kita? Apa alasan kita tidak mengeluarkan zakat itu sendiri? Contoh kecil, ini Pak Galungeng ke Galuta. Sikari como biampo bine. Cek dek mi sikari como yampo bine. Allah memberikan luar biasa banyaknya. Dega to mite Pak, nyukase nama buah dega to mite Pak. Allah memberikan 200 kalau 200 kalu. Allah cuma mengatakan seperti itu, lupa itu aselek galungmu. Husmin amwali sadaqatan sawasakim. Ambillah. Kata ambil berarti memang ada ditunjuk oleh Allah untuk mengambil zakat-zakat mereka itu. Maka ambillah. Dengan demikian engkau membersihkan hartanya dan mensucikan hati mereka. Berarti oleh tepas zakat nawaran peratapak jelas tidak bersifat sebab Allah Ta'ala makan lalu makurai peringeran itu engkai maka na pemupampian matu to peri wading tarima zakat itu sendiri. Jemaah yang kami hormati, yang kami muliakan. Yang kedua, kalau zakat tidak dikeluarkan, nanti Allah sendiri yang mengambil haknya orang miskin itu sendiri. Hati-hati jemaah, ya kupung Allah Ta'ala napasu zakat ta, maka tidak mungkin macam-macam bisa terjadi. Wadi jaya dalam salah saiki, wadi jaya jemaah-jemaah dia akan keluar macam-macam kalau Allah menghendaki. Dan memang haknya orang miskin bagi petani 5% bukan hak kita. Jemaah yang kami hormati, yang kami muliakan. Alhamdulillah, ini Ramadan, berkah Ramadannya Basnas, kami mengucurkan 5.000 paket. 5.000 paket kali 200.000, 1 miliar. Seluruh masjid yang ada di Sindrapang, 500 masjid mendapatkan paket sembako masing-masing 10. Itu hanya sekedar berkah Ramadan. Kira-kira pertanyaannya, sampai sejauh mana kekuatan Basnas sampai saat ini? Kita baru mampu mengumpulkan 6 miliar per tahun. Kalau di di Baru itu rata-rata 22 miliar per tahun. Di Sidrap ini baru kemampuannya 6 miliar per tahun. Lalu pertanyaan, kemana semua uang yang terkumpul itu? Ada 3 rumah sakit, salah satu mendorong untuk membantu orang miskin, Arifin Nukman, Nenek Malomo, Anugerah, semua terjadi MOU. Ketika ada orang miskin masuk rumah sakit Arifin Nukman tidak mampu keluar gara-gara biaya, maka datanglah memberikan bantuan kepada Basnas Kabupaten Cirebon. Tidak banyak birokrasi, cukup kartu keluarga, keterangan tidak mampu diambil kantor KUA, kemudian KTP, biaya rumah sakitnya. Kalau contoh 10 juta biayanya, maka patungan dari keluarga 7 juta, sisanya diselesaikan oleh Basnas Kabupaten Sindrapang. Baru untuk orang mengeluarkan rumah sakit. Anak-anak kalau ada di Pancarijang ini, yang selesai penyelesaian kuliahnya, hanya penyelesaian kuliahnya tinggal sedikit lagi selesai kuliahnya, maka datang di Basnas untuk mengambil penyelesaian studi. Maka masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Basnas Sindrapang. Yang penting, yang jelas ada di 8 asnaf itu. Basnas ini tidak ada intervensi jemaah, tiga intervensi di Basnas ini. Belum pernah ada lembaga bisa kita rekeningnya selain Basnas Kabupaten Sindrapang. Di penang turun ke lembaga Pak Wadu tangga rekening makanya siaga pijit tim itu. Saya ini mantan di KUA Pak di Penjulu Kecamatan Tampulu. Di penang turun ke lembaga seperti ini. Hebatnya kenapa bisa disaksikan oleh siapapun berapa rekening isinya rekeningnya Basnas dan di mana disimpang uangnya. Alhamdulillah Basnas Sindrapang terkenal. Tidak ada waktu di inspektorat memberikan penilaian kepada kami, tidak ada temuan sama sekali di Basnas Kabupaten Sindrapang dapat dikatakan adalah memberikan pendidikan terbaik. Jemaah, harapan kami yang terakhir, infak rumah tangga muslim ada diedarkan oleh kantor sanagama. Melalui itu infak rumah tangga muslim, infak nabolata lalan nasi tonge 25 rupiah dibagi 365 sona berarti 50 arwah rupiah infak nabolata. Kadang-kadang kita menganggap hal ini adalah hal luar biasa, nasang akal-akalan menjadi pemerintah. Atiullah wa rasuli wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemerintah. Dadinya infak ini adalah sunnah, ketika keluar peraturan bupatinya maka menjadi wajiblah hukumnya sebab pemerintah pasuh demi untuk kemaslahatan umat yang ada di Kabupaten Sidrap ini. Barangkali jemaah karena sudah hampir jam 6, sholat Isra mungkin hampir lagi 6.10, maka harapan kami, marilah kita sama-sama merenungkan diri kita. Ramadan ini sudah 13 hari berlalu.
Maka dari Nabi ta lau ta'lamuna ummata fi Ramadan. Seandainya ni sengi umatku agana tampu Ramadan milumani pancai si tahu Ramadan mana. Nomor di diterima tobat natai kulalan Ramadan. Yang kedua ya dampangi dosata. Yang ketiga dirindukan surga SWT. Yang keempat dipalicungi apalanna lipat ganda pada bulan suci Ramadan ini. Jemaah, mungkin itulah yang saya sempat sampaikan. Kami tutup dengan pertemuan kita ini. Kembali kita mengiring selawat kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jemaah tumatuku bagaimana tak dampai karigo engkau dapat ikut asal tentangi sebuye. Saya hanya manusia biasa. Sebelum saya naik di mimbar ini, saya mohon kepada Allah, ya Allah, bantulah hamba-Mu ini yang tidak tahu sama sekali. Hanya Allah yang tahu, dan kami tidak mungkin tahu segala-galanya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah ketika ada mau lakukan sesuatu, ajak lalu talpai pasandri adeta lori Allah taala nasabak mope ko bateta maku ragay yelino pae kutanya izin Allah tidak mungkin kita meraih apa yang kita cita-citakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.